Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai dengan paparan beberapa materi yang akan saya sampaikan untuk pagi hari ini. Jadi mohon nanti beberapa yang penting silakan dicatat, atau nanti insya Allah rekaman akan saya share setelah kuliah ini untuk bisa Anda pelajari bagi yang mau mengulang dari kuliah ini. Baik, materi yang perlu saya sampaikan adalah konsep tentang artrologi, yaitu sendi, kemudian stability atau stabilitas dari sendi itu sendiri, dan kinesiologi. Ini beberapa konsep yang sangat berbeda tatkala Anda mempelajari artrologi secara terpisah, maka yang Anda pelajari hanya masalah sendi saja, struktur sendi, pembagian sendi, dan sebagainya. Tapi di mana sendi itu dibentuk memang fungsinya adalah untuk bergerak. Sehingga kita akan mempelajari tentang kinesiologi atau movement, di mana yang nanti cakupannya adalah salah satunya adalah range of movement dan juga mengenai jenis ataupun bentuk-bentuk gerak itu sendiri terkait dengan bidang dan aksis. Baik, untuk learning objektif sebetulnya sudah ada yang saya share kemarin, di mana yang pertama adalah klasifikasi sendi yang terdiri dari 3 tipe sendi, beserta contohnya harus hafal. Syukur bisa mencontohkan lebih dari 1 dalam tubuh kita. Kemudian komponen pembentuk sendi sinovial. Kemudian karakteristik dari sendi sinovial. Kemudian klasifikasi sendi sinovial beserta contohnya. Kemudian komponen stabilitas sendi, kita bicara nanti ligamenta atau ligamentum, di mana sejauh ini mahasiswa kedokteran sangat boring ataupun tidak mau menghafal atau mempelajari sampai tahap ligamentum. Tapi ini sebetulnya sangat penting. Kita mempelajari sendi tanpa ligamentum percuma. Kemudian kapsula articularis, musculi, dan lain-lain. Itu yang termasuk nanti komponen stabilitas sendi yang pada umumnya dibagi menjadi 2, yaitu stabilitas dinamis dan stabilitas statis. Kemudian menjelaskan kinesiologi meliputi klasifikasi sendi berdasarkan gerakannya beserta contohnya. Ini adalah contoh gerak-gerakan sendi. Ada fleksi, ada ekstensi, ada abduksi, aduksi, endorotasi, dan sebagainya. Nah, gerakan tersebut tidak hanya dihafal murni. Anda hanya menghafal gerakannya percuma, lupa. Nanti saat bangun tidur pasti lupa. Tapi kalau konsep mendasar, Anda mempelajari sampai aksis sendi, ya, yang terdiri dari uniaksial atau aksis 1, biaksial aksis 2, dan multiaksial aksis lebih dari 2. Kemudian bidang gerak. Mohon selain saya di mute ya. Jangan sampai yang ada suara burung dan sebagainya masuk. Ya, biar hening. Nanti malah tidur juga nanti ya. Kemudian bidang gerak. Konsep ini harus mendasar. Nanti akan saya contohkan benar, akan saya jelaskan benar tentang bidang ini. Kemudian ROM, rentang gerak atau range of movement. Nah,
Kalau sudah mempelajari kedua ini, nanti Anda bisa mempelajari tentang stabilitas dan kinesiologi untuk kompleks sendi yang penting, yaitu artikulasio humeri atau glenohumeral, artikulasio cubiti, artikulasio coxae, artikulasio genu, dan talocruralis. Di mana di skenario kita itu mencontohkan untuk sendi humeri dan coxae ya, karena itu identik sebagai bagian dari sendi yang ada di apendikuler ataupun ekstremitas superior dan inferior itu identik, cuman punya karakteristik yang sangat jauh berbeda ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan langsung saja tanya, jadi nggak usah nunggu ini. Tapi jangan tanya di chat, saya sementara tidak akan buka chat karena nanti rekaman akan terganggu dengan adanya chat ya. Jadi silakan langsung saya aja tanya apabila ada pertanyaan. Baik. Berikutnya adalah yang pertama tadi klasifikasi dari sendi. Nah, klasifikasi ini bisa beberapa macam dasarnya. Salah satunya adalah klasifikasi berdasarkan struktur. Ya. Lalu apa ya nanti cara klasifikasinya gimana? Ya, dia berfokus pada bahan yang mengikat tulang dan ada atau tidaknya rongga sendi. Jadi ada dua item. Kalau yang mengikat dua tulang itu jaringan ikat fibrosa, nah ada. Nanti namanya apa? Ya. Jadi artikulasio fibrosa. Kemudian ada yang kartilaginea, dan juga yang dia mengikat cukup kompleks yang kita kenal dengan sendi sinovial. Kalau kita lihat rongganya, fibrosa tidak ada rongga, kartilaginea tidak ada rongga, sinovial dia punya rongga. Di dalamnya terdapat cairan sinovial sebagai pelumas sendi. Ini yang sendi yang kompleks yang banyak kita punyai yang bergerak pada aktivitas sehari-hari. Kemudian klasifikasi berdasarkan fungsi, di mana di sini kita bicara mengenai mampu tidak sendi itu bergerak, difungsikan untuk bergerak. Hingga di sini ada sendi yang sama sekali tidak bisa digerakkan, terutama pada saat matur, yaitu kita kenal dengan sinartrosis. Kita lihat contohnya, salah satunya adalah sutura. Nah, sutura pada bayi bisa bergerak? Bisa, karena dia masih kartilaginea. Dia bukan sinartrosis. Setelah dia matur, dia menyatu benar, jaringan ikatnya menghilang. Maka dia jadi tidak mampu bergerak. Loh, konsep dengan dia tidak bergerak pada sutura ini, maka akan kita penting pada saat nanti pelajaran kenapa orang perdarahan di dalam otak itu akan cenderung mematikan, karena dia dengan keluarnya darah akan bertambah volume di intrakranial, sedangkan kranium tidak bisa melebar, maka akan menekan otak sehingga akan terjadi kematian. Itu contohnya. Kemudian ampiartrosis, kemudian diartrosis. Diartrosis inilah yang identik dengan multi ataupun dia mampu bergerak bebas ya. Di sana ada yang multi aksis, ada yang satu, ada yang dua, ada yang tiga tadi, lebih. Anda lihat di sini. Kalau jaringan ikat antar sendi, jaringan ikat yang menghubungkan antara kedua tulang yang bersendi itu ada jaringan ikat padat, maka di sini sinartrosis. Kemudian ada beberapa variasinya.
Sebenarnya salah satunya adalah sindesmosis, di mana di sini dihubungkan jaringan ikat fibrosa tadi. Sinkondrosis dihubungkan tulang rawan, kemudian sinostosis, jaringan ikat penghubungnya sudah menghilang. Contohnya adalah sutura, surura itu adalah sutura. Nah, kemudian di artrosis sinovial itu punya rongga. Kalau yang di atas tidak tadi ya. Jadi hubungan antara dua tulang terdapat satu rongga sendi atau disebut dengan cavum articularis yang diisi oleh cairan sinovial. Sehingga kalau kita lihat klasifikasinya, kita bisa lihat ini jaringan ikat fibrosa pada anak, kemudian jaringan ikat fibrosanya itu lama-lama menghilang, dia menjadi penulangan. Kemudian cartilago, ini contoh ada di vertebra yang bantalan untuk menopang berat badan. Kalau ini tidak ada, itu maka konsekuensinya nanti dia tidak mampu bergerak. Dan gerakan punggung ini sebetulnya terbatas, tidak bisa dimaksimalkan. Kemudian jaringan yang ini adalah sendi sinovial yang khas umum yang banyak dipakai untuk aktivitas sehari-hari. Nah, jaringan ikat fibrosa, Anda lihat di sini, dia dihubungkan oleh jaringan ikat fibrosa, ya, dengan sifat gimana? Nah, sifatnya adalah dia no ataupun tidak memungkinkan, atau kalau dia memungkinkan gerakan dia sedikit sekali atau kecil banget mungkin gerakan. Nah, ini adalah pada sutura. Yang digambarkan sutura ini mungkin pada bayi, tapi ini sebetulnya sudah menyatu pada saat dewasa. Sehingga dia no movement, tidak mungkin bergerak, ya. Kemudian dia memungkinkan bergerak pada bayi, di mana bayi itu kepala bayinya besar, dia tetap bisa keluar lewat jalan lahir ibu karena dia salah satunya adalah pergerakan dari sutura ini, sehingga kraniumnya ikut mengecil ukurannya. Oke. Terus kemudian contoh berikutnya adalah artikulasio tibiofibular inferior, ataupun di situ adalah ligamen ya, nama istilahnya ligamentum tibiofibular inferior. Itu yang menghubung atau menyatukan sendi antara tibia dan fibula untuk distal atau bagian inferior. Ini bisa bergerak, bisa, tapi minimal. Nah, dia lebih banyak disebut juga permanen. Berikutnya gomposis ini juga. Gomposis ini mirip sutura, yaitu gigi menancap pada rahang. Itu nggak bisa digerakkan. Kalau digerakkan nanti dia akan jadi kelainan atau dia giginya jadi goyah. Lebih baik diambil sekalian. Untuk cartilago, dihubungkan dengan cartilago, ini sebetulnya ada yang dia simple, ada yang dia sebetulnya pada artikulasio sinovial pun dia punya cartilago, tapi strukturnya berbeda. Di sini ada dua, cartilago primer dan cartilago sekunder. Cartilago primer disebut dengan sinkondrosis. Ini maksudnya primer sekunder apa, Dok? Nah, itu adalah bagaimana dia proses pembentukannya dengan primer dengan sekunder. Nah, cartilago sekunder contohnya adalah simpisis. Ya. Ini sinkondrosis. Nanti contoh sindrondrosis adalah antara tulang, Anda sudah pernah lihat di atlas yang disebut dengan tulang manubrium sterni dan os sternum. Ini adalah manubrium sterni, os manubrium sterni dan sternum. Ini masuk, kalau saya nyebut lengkap, sinkondrosis manubrio sternalis. Berarti hubungan antara manubrium dan sternum.
Kemudian apa? Di daerah epifisis. Epifisis ini yang menghubungkan antara diafisis dan epifisis itu ada plate ataupun boleh kalau SMA nyebutnya cakra epifisis. Atau kita kenal sebetulnya adalah itu masih ada garis dikenal dengan istilah epiphyseal line. Itu memisahkan antara diafisis dan epifisis. Dia sebetulnya antara korpus dari tulang ini ada sendi, namanya itu tadi. Buktinya apa? Nah, buktinya apabila kita makan daging makan ayam muda, kemudian tulangnya, maka pada saat kita makan di ujung tulang itu terasa mudah dipatahkan pada daerah ini, epiphyseal line. Itu berarti itu dia belum menyatu dengan sempurna. Kalau kartilago ada semua yang di ujung tulang, hubungkan tulang dengan tulang, baik itu sinovial maupun yang di cartilaginea joint itu memiliki kartilago. Yang berwarna biru ini adalah kartilago. Nah, kartilago tulang inilah yang sering dipakai di bakso tetelan, kalau makan tulang itu yang laki-laki itu sering suka banget itu yang ujung tulang dimakan kartilagonya. Itu loh. Ya, itu contohnya. Oke, no movement atau minimal. Kemudian ada yang bersifat temporary joint atau dia sendinya bersifat sementara. Contoh yang epiphyseal tadi, itu sementara. Nanti kalau sudah tua, sudah dewasa dia akan menyatu benar-benar seperti sutura antara tulang dan tulang tanpa lagi ada jaringan ikat kartilago maupun fibrosa. Oke. Untuk sekunder itu simpises itu ada di mana? Di vertebra dan di pubis. Antara kokse kanan dan kiri itu ada simpises osis pubis. Kalau di sini discus intervertebralis. Ya. Di antara tulang vertebra itu adalah secondary yang berupa ini. Berarti dia bisa bergerak, bisa. Jadi minimal pergerakan. Jadi kalau seorang ibu dengan ukuran panggul kecil tapi dia bayinya besar, tetap dia bisa dilewati karena pada saat melahirkan itu karena faktor hormon yang dipacu keluar saat melahirkan ini akan meregang. Jadi simpises pubis akan bergerak melebar sehingga ruangan itu jadi melebar sehingga kepala bayi bisa keluar. Nah, kadang ini disebut dengan sendi permanen. Artinya apa? Dari kecil sampai dewasa ya ini seperti ini. Simpises pubis dan discus intervertebralis itu bersendi dengan cartilaginea sama. Tapi kalau temporary itu seperti pada epiphyseal line, sutura pada ini dia akan nyatu, tidak akan ada lagi kartilagonya pada saat dewasa. Ini untuk synovial joint, sendi synovial. Konsep utama yang perlu saya sampaikan adalah freely movable, artinya dia bergerak bebas. Karena dia memiliki banyak penguat stabilitas dan dia berongga, pertautan antara kedua sendi itu tidak nyatu langsung tetapi adanya space joint yang disebut dengan spatium interarticularis. Artinya adalah joint space yang berisi apa? Berisi cairan sendi, pelumas sendi. Nih, sehingga dia memungkinkan pergerakan bebas. Kasus pada orang tua kalau ini tidak rata lagi kartilagonya atau cairannya itu kering, maka dia akan mengalami gangguan pada orang tua yang kita sebut mungkin adalah osteoartritis, rematik dan sebagainya. Ya. Loh, ini dihubungkan oleh jaringan ikat fibrosa, Dok. Yes, jaringan ikat fibrosa, tapi komponennya beda. Secara definisi tadi itu kan dia apakah dihubungkan langsung oleh jaringan ikat atau punya rongga sendi.
Jadi kalau ini yang menghubungkan bukan langsung. Hubungan antara dua sendi terpisah. Tapi kalau kartilagenia dan fibrosa langsung dia dihubungkan langsung. Oke? Ini perbedaannya. Lalu sinovial ligamen segala dia fungsinya untuk apa? Nah, ligamen itu nanti ada yang dia ligamen itu ada di dalam kapsula sendi disebut ligamentum internal, ada yang di luar kapsula. Jadi ini yang dimaksud dengan kapsula. Kapsul sendi itu adalah yang mengurung sendi joint atau space sendi ini supaya dia kalau berisi cairan tidak bisa keluar. Itu kapsul. Nah, ligamen adalah yang menguatkan, jangan sampai kapsul itu berlaku sebagai stabilisator utama. Kapsul itu tidak kuat, maka harus dikuatkan oleh ligamen. Sekuat apa ligamen? Coba saja Anda makan untuk misalnya tengkleng atau balungan kambing yang digodok atau sapi ya, yang dimasak tanpa dipresto. Silakan di ujung yang mengetautkan ada antar sendi, silakan ada jaringan ikat yang sebetulnya enak sekali itu. Tapi silakan Anda gigit atau Anda lepas, Anda tarik dan sebagainya. Kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Itu ada karena dia sebagai jaringan atau sebetulnya yang Anda tarik, Anda makan adalah ligamentum. Kalau nggak ligamentum adalah ujung tulang, ujung otot yang disebut dengan tendu. Jadi jaringan ikat kuat yang dia hanya bisa dimakan kalau dia dipresto. Jadi di strukturnya kuat banget. Jadi ini, ya. Jadi kalau makan balungan sebetulnya kita hanya manfaatkan dari ini ligamen-ligamen ini, ligamen-ligamen. Oke. Ada pertanyaan? Anda ikuti ini sebetulnya nanti di skenario akan lebih mudah, atau intinya dari skenario 1 itu ada di ini. Oke. Ada kapsula articularis, ya, membrana sinovialis, ada space ataupun cavitas articularis, dan ada cairan sinovialis. Kemudian di luarnya adalah ligamen. Ini adalah membrana sinovial. Dia memiliki, karena membrana sinovial itu memiliki lapisan sel yang dia bisa mengeluarkan cairan pelumas, yaitu cairan sinovial ini. Seperti apa dok cairan sinovial? Ya mirip oli, bening agak kekuningan. Saya pengen lihat, makanya jangan di rumah. Pada saat lebaran haji ada nyembelih sapi, itu lebih baik kalian ikut bergabung untuk belajar. Karena mahasiswa dokter atau saya sendiri biasanya senang mengikuti itu. Dengan saya biasanya bisa menguliti daging itu sampai ke, saya biasanya potong daging itu sesuai dengan origo insersinya. Jadi saya lepas sampai origo insersinya dengan tertib sehingga otot itu bersih, tulang itu bersih sekali. Kemudian kalau kita bisa juga nanti akan mengiris bagian sendi sehingga kita akan mengeluarkan cairan sinovialnya, sehingga kita tahu persis cairan sinovial itu seperti apa. Itu sebagai bagian belajar anatomi di luar. Silakan. Berarti mirip-mirip. Anda akan mencoba misalnya ngeleti kambing satu, maka kalian juga akan bisa melihat mana itu otot bicep kambing, mana itu otot pectoralis kambing, mana otot bagian latissimus dan sebagainya, hampir sama. Jadi silakan. Jadi pelajaran tidak hanya dari kadaver saja. Ini ringkasannya, silahkan nanti Anda bisa hafalkan.
Jadi ini adalah jaringan fibrosa. Ini adalah konsep setelah Anda mempelajari detail yang di atas tadi, maka penerapannya bisa dicapai di sini. Sehingga pada saat saya bilang sutura, masuk apa? Jaringan, oh sendi fibrosa dok. Oke, kemudian untuk yang kubiti, sinovial dok. Ya dah. Oh kemudian yang manubriosternalis, sinkondrosis dok, dan sebagainya. Itu nanti langsung bisa. Simpisis, nah, ya. Sekundari itu yang katilaginia dok, misalnya. Permisi dok. Ya, silakan. Jadi tadi itu dokter menjelaskan yang klasifikasi berdasarkan fungsi kan ada 3 dok, ada sinartrosis, ankisterosis, sama diartrosis. Nah itu kalau yang di buku panduan praktikum dok, di sini dikatakan berdasarkan kemungkinan terjadi gerakan, diartrosis dapat dibagi menjadi amfitrosis. Itu maksudnya bagaimana dok? Masih kurang paham. Oh itu pengembangan. Jadi kemungkinan gerakan. Jadi masalah jadi gini. Mana tadi yang ini? Kalau saya bilang kemungkinan terjadinya pergerakan, saya tanya, yang amfiartrosis kemungkinan bergerak enggak, Dek? Bagaimana? Yang amfiartrosis kemungkinan ada gerakan enggak? Kemungkinan amfiartrosis itu dok Ada. tapi mungkin pergerakannya kecil. Enggak ada tapi ya. Iya. Nah itu masuk yang dia itu kemungkinan pergerakan. Makanya pembagiannya jadi nanti dibagi 2, sinartrosis dan itu tadi kan nyebutnya bahwasanya yang dibagi menjadi di buku panduan amfiartrosis dengan apa tadi? Diartrosis kan? Tadi yang di buku panduan itu dikatakan berdasarkan kemungkinan terjadi gerakan, ya. Diartrosis ini dapat dibagi menjadi amfitrosis. Iya. Jadi masuk diartrosis karena istilah diartrosis itu kita belum menyebut synovial joint. Diartrosis itu menyebut jadi kemungkinan gerakannya. Karena diartrosis itu adalah free movement atau bergerak bebas. Nanti dia gabungannya dengan amfiartrosis dengan minimal gerak. Itu menjadi satu bagian yang disebut dengan diartrosis. Oke? Nah, baru nanti yang satu lagi adalah sinartrosis. Sama saja, konsep itu sama. Kalau saya bagi 3, ada buku yang bagi 3, berdasarkan kemungkinan geraknya ada sinartrosis, tidak bergerak, amfiartrosis, sedikit bergerak, diartrosis, free movement. Nah, kalau dibagi 2 boleh? Boleh, sinartrosis dan diartrosis. Diartrosis dibagi menjadi amfi, minimal gerak, dan sinovial. Oke? Baik dok, terima kasih dok. Ya, ada lagi? Dok, izin bertanya dok. Ya, silakan. Nah, saya Marmaziza dok. Saya ingin bertanya. Untuk tadi di sini kan tertulis bahwa sendi apendikular skeleton. Nah, maksudnya itu apa ya dok? Sendi Apendikular dok maksudnya. Jadi kan secara umum kita itu kalau kita bicara skeleton kan kemarin dibagi menjadi skeleton aksial dan apendikular, ya enggak? Nah, kalau saya bilang sendi di apendikular berarti sendi yang menghubungkan beberapa tulang komponen apendikuler. Berarti contohnya adalah apa? Sendi kokse inferior, ekstremitas inferior, sendi kubiti, sendi genu, itu maksudnya. Oke? Ada lagi? Silakan, mumpung ketemu. Jadi nanti daripada ini bingung, Anda akan tanya siapa bingung. Oke, saya lanjutkan. Nah, kalau tadi sudah bilang amfiartrosis bergerak minimal, diartrosis bergerak banyak. Nah, yang diartrosis itu yang paling terkenal adalah sendi sinovial. Dengan karakter sendi sinovial adalah dia memiliki komponen 2 besar, yaitu ligamentum penguat di luar dan memiliki rongga sendi. Nah, di sini dibilang
berdasarkan geraknya, maka kita bisa menganalisis gerakannya itu berdasarkan dua konsep, yaitu bidang gerak plane ya, bidang gerak dan aksis gerak. Ini mulai rada rumit ini. Bidang gerak dan aksis gerak. Nah, ini penting karena apa? Jangan sekali-kali kita menggerakkan sendi di luar bidangnya. Pasti akan terjadi cedera. Akan terjadi. Dan juga ini ada ring of movement-nya. Kalau dia ring of movement-nya sudah maksimal, jangan dipaksa lagi, nanti akan patah. Anda lihat pada saat ada kungfu silat itu, maka tangan biasanya dipatahkan ke belakang. Karena apa? Dia dipaksakan diarahkan ke ekstensi di luar roomnya. Kalau ekstensinya maksimal adalah 210 misalnya derajat, maka dia dipaksakan, maka di situ akan patah. Bukan patah sendinya, tapi ligamentumnya robek, ligamentum penahannya. Tuh. Ini bidang ya. Ini aksis. Nah, bidang nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Kemudian aksis. Aksis ini ada uniaksial, satu aksis saja, ada biaksial, kemudian ada multiaksial, aksis banyak. Untuk khusus sendi yang memiliki multiaksial itu adalah sendi ada di artikulasio humeri dan artikulasio coxae, yaitu sendi panggul dan sendi bahu. Makanya pada saat tutorial di skenario itu kita konsepkan itu adalah sendi yang harus dipelajari dibandingkan adalah sendi bahu dan sendi coxae. Itu karena multiaksial. Apakah ini harus dihafal, Dok? Enggak. Untuk aksis enggak perlu dihafal. Ataupun untuk gerakan nanti enggak perlu dihafal. Anda punya sendi semua, praktekkan saja. Kemudian perkiraan berapa derajat Anda bisa mengira-ira atau pakai diukur khusus nanti dengan yang namanya goniometri. Oke. Akses ini sebetulnya ada beberapa, yaitu akses transversal itu terhadap akses X. Gerakan pada transversal itu yang umum adalah ini berdasarkan posisi anatomi loh ya. Sekali lagi, aksesnya adalah fleksi dan ekstensi. Akses longitudinal rotasi, akses anteroposterior atau z-aksis ataupun anteroposterior itu kita kenal, maaf, ini adalah akses sagital. Kalau transversal itu left to right, longitudinal, proximal distal, nama lainnya. Kemudian anteroposterior itu akses sagital atau z-aksis. Itu abduksi dan adduksi. Oke. Perlu dicatat, saya ringkaskan di sini belum saya tercatat adalah kalau bidang gimana, Dok? Bidang itu berlaku tegak lurus terhadap aksis. Berarti kalau ini aksesnya sudah transversal, maka bidangnya apa? Kalau fleksi ekstensi itu ya, fleksi ekstensi berarti anteroposterior ya, maka aksesnya bidangnya adalah bidang sagital. Jadi akses transversal bidang sagital. Tegak lurus pokoknya. Kemudian akses sagital ya bidangnya transversal. Gitu. Atau bukan transversal. Salah, tapi bidang koronal. Kalau transversal itu membagi tubuh menjadi atas bawah. Bidang.
Ini adalah tipe sinovial berdasarkan shape. Kalau ini tadi kan ada dua, sinovial joint dibagi klasifikasinya menjadi dua. Terhadap shape arrangement itu artinya bentuk permukaan atau facies articularisnya. Jadi permukaan tulang yang bersendi. Yang satunya adalah range of movement atau ROM. Nah, kebetulan yang ini kita bicara mengenai contoh-contoh sendi berdasarkan permukaan yang bersendi ataupun facies articularisnya. Nah, kalau facies articularis itu datar semua, maka dia nggak bisa memungkinkan gerak fleksi ekstensi, memungkinkan gerakannya adalah bergeser atau sliding atau gliding. Sliding. Contohnya adalah ini clavicula dengan manubrium. Itu sliding bisa. Jadi bisa. Cuman karena ini ada penguat ligamentum, jadi dia kuat. Di luarnya ada ligamentum banyak. Kemudian sendi engsel, hang joint. Engsel kita ingat engsel pada pintu, di mana pintu itu hanya bisa digerakkan satu aksis, yaitu buka nutup. Maka tangan ini juga bisa digerakkan hanya satu aksis, buka nutup. Sudut mengecil itu adalah fleksi, sudut membesar adalah ekstensi. Jadi, hanya seperti itu. Oke. Kemudian ingat gambarnya, ini adalah gambar ilustrasinya. Pivot adalah dia bulat dengan dia landasan yang datar atau landasan bisa cekung menyesuaikan dari bundaran ini. Maka yang memungkinkan apa? Dia bisa berputar. Nah, contoh adalah sendi antara vertebra cervical 1 dan 2, yaitu aksis dan atlas. Aksis itu adalah cervical 1, aksis cervical 2, atlas cervical 1. Itu yang bersendi. Dengan ligamentum dia membulat, mengikat, sehingga memungkinkan kita menengok ke kiri, menengok ke kanan. Kemudian elip, ya, bentuknya seperti ini. Kemudian saddle, mirip dengan pelana kuda. Mungkin istilah di SMA beda. Kalau di SMA mungkin Anda hanya hafal, apa itu sendi pelana, apa itu sendi engsel, apa sendi ini. Nah, jadi konsepnya memang seperti itu. Kita bicara di sini lebih dalam berupa biomekanika. Jadi ini bisa mengarah ke sana, kalau engsel. Contoh engsel adalah pada jari-jari. Itu adalah gerakannya ini. Jadi kalau jari ini bisa bergerak gini, ini sebetulnya saddle ini mirip dengan engsel, ya. Mirip dengan engsel. Berarti kadang saya membolehkan Anda pada saat yang ada di jari ini Anda bisa bicara mengenai engsel, itu sendi engsel kategorinya. Kalau berbasis pada satu akses boleh, tapi bentuknya mirip beda. Yang ini sendi hang joint-nya bentuknya seperti ini, yang ini adalah engselnya seperti ini. Nah, yang paling mudah atau yang paling banyak dibahas termasuk di skenario adalah ini, artikulasio meri dan artikulasio coxae. Ini mempengaruhi stabilitas, karena salah satu stabilitas itu adalah bentuk permukaan sendi, permukaan sendinya. Nah, karena ini caput humeri ini besar sekali, di mana kavitas glenoidalis itu kecil, maka ini stabilitasnya rendah. Sedangkan ini lebih dari setengah dari caput femoris itu masuk ke stabulum, masuk ke mangkok coxae, maka di sini stabilitasnya jauh lebih bagus. Izin dokter. Ya, silakan. Lagi dokter yang barusan. Yang mana? Yang mana ya? Yang mana? Yang terakhir itu tadi. Oke. Sekarang gini.
pada saat Anda masukkan, jadi ini banyak contohnya. Ini adalah femur, ini bongkol. Kemudian ini mangkok. Antara bongkol mangkok sendi maka biasa disebut dengan ball and socket joint. Dengan dia itu masuknya bongkol ini seberapa persen ke mangkok ini mempengaruhi stabilitas. Stabilitas itu mempengaruhi kekuatan. Paham ya? Semakin banyak yang masuk, artinya kalau masuk itu dia itu lebih dari 2/3 misalnya, mau kuat sekali. Tapi kalau ini nggak ada yang masuk, dia hanya nempel. Kaput humri itu besar, tapi cavitas glenoidalis itu hanya kecil, cekungan kecil tok. Maka dia bisa meleset. Nah, melesetnya ini membentuk stabilitas yang rendah. Makanya nanti bahasan di skenario terkait dengan stabilitas yang ada di humeri itu lebih rendah daripada yang di kokse. Kenapa di kokse diperkuat? Ya, karena dia sebagai weight bearing. Weight bearing itu adalah penopang tubuh kita. Dia juga beban penopang tubuh, terutama orang gemuk, maka dia untuk berlari, berjalan, melompat, jumping, dan sebagainya itu butuh stabilitas yang kuat. Nah, kalau ini bisa dikuat nggak? Bisa. Tapi kita tidak bisa mengandalkan stabilitas statis. Ini contoh stabilitas statis permukaan sendi. Ini statisnya jelek. Maka dia mengandalkan stabilitas dinamis. Yang ini stabilitas statisnya cukup. Stabilitas dinamis apa salah satunya? Adalah Anda sudah nyinggung pada tutorial tadi, namanya rotator cuff. Ini sebetulnya nanti akan saya jelaskan di bawah, rotator cuff. Maka kalau untuk menggantikan, kok kita orang itu bisa berjalan pakai tangan ya, kakinya di atas. Berarti dia weight bearingnya kuat, yang ini. Padahal stabilitasnya jelek, karena dia ototnya di sini kuat. Jadi orang yang di gym itu, maka dia pesenam-pesenam itu, maka di sini ototnya kuat, termasuk rotator cuff-nya. Maka dia yang mensuplai ke stabilitas adalah otot itu sendiri. Paham ya? Oke. Silakan tanya kalau enggak dong. Nah, ini adalah contoh-contoh yang nanti langsung bisa Anda terapkan. Oh, ini seperti apa? Oh, ini hang joint. Berarti satu arah, hang. Kemudian yang ini, oh ini pivot, radionan. Jadi yang tadi itu kayak Atlantis tadi. Jadi bisa berputar. Kalau ini, oh ini berarti elips, bentuknya elips. Kalau yang ini saddle ini jelas. Jalur yang ini, nah ini ball and socket. Nah, gitu. Oke. Dengan ini mau saya harapkan Anda sudah tidak usah dihafal, tapi harus berkonsep sekarang. Ini silakan pelajari sendiri. Ini adalah resumenya, di mana fibrosa, kartilagennya, sinovial ada di sini semua. Saya tidak akan ulang. Saya lanjut ke struktur sendi sinovial. Gimana sendi sinovial itu utamanya dia memiliki beberapa komponen. 1. Cartilago articularis. Tulang rawan yang berupa cartilago hyalin pada permukaan tulang yang bersendi, yang berlawanan ya. Kemudian cavitas sinovialis. Ini ruang antar sendi yang berisi cairan. Kapsula articularis, cairan sinovialis, ligamen. Ini yang sebagai penentu stabilitinya. Nah, struktur sendi sinovial tertentu memiliki fungsi struktur tambahan. Ini adalah tidak semua sendi yang dimaksud di sini, hanya sendi khusus yang berperan memang itu untuk tugas khusus, dia diberikan struktur tambahan. Contoh, bantalan lemak yang melindungi artikulasi isogenu dan artikulasi kokse. Diskus articularis yang dia berbentuk meniskus.
sebagai bantalan supaya dia akan menopang dalam posisi yang nyaman. Kemudian diskus artikularis yang kesesuaian antar permukaan bersendi, ini contohnya diskus vertebralis dan sebagainya. Kemudian di sendi nanti Anda juga akan dapatkan bentuk khusus lagi tergantung dari stabilitas sendi itu, yaitu adanya bursa. Bursa paling banyak didapatkan di artikulatio humeri, karena di sana semakin stabilitas statisnya sendi itu rendah, maka bursa itu semakin banyak didapat. Itu bukti bahwasanya ada celah lemah pada kapsula arterokularis akibat dari ligamen yang tidak merata kekuatannya. Bursa itu seperti balon, celah sendi kapsula artikularis yang dia membentuk balon yang berisi cairan sinovial. Dia berisi sakus yang berisi cairan sinovial, ya. Fungsi sebagai ball bearing artinya untuk penyeimbang dari pada saat berdiri ada celah, maka dia diisi itu dia menjadi seimbang dan stabil. Kemudian juga dia mereduksi friksi pada saat aktivitas. Anda lihat ini. Salah satu bagian dari stabilitas sendi adalah ligamentum. Ligamentum memperkuat sendi. Yes. Ada ligamen intrinsik, ya, memperkuat kapsul, yaitu ligamen yang tepat ada dia bersama dengan kapsul sendi, maka dia disebut dengan ligamen intrinsik. Artinya kapsul. Jadi kapsul itu kalau kapsul tok dia lemah sekali, maka di situ kapsulnya ada jaringan ikatnya. Itu namanya ligamen intrinsik. Kemudian ada dua ligamen itu yang letaknya, ini contohnya kapsul katakanlah. Ligamen yang letaknya di luar kapsul disebut dengan ligamentum ekstrakapsular. Ligamentum yang ada di dalam kapsul, artinya di dalam cairan sinovial, itu namanya ligamentum intrakapsular. Oke. Nah, contoh ekstrakapsular ini ekstrakapsular, ini ekstrakapsular, ini ekstrakapsular. Ini contoh intrakapsular. Kalau tadi saya nyebut meniskus, mana tadi? Meniskus, artikulatio genu, itu adalah bentuk khusus yang membuat sinovial itu yang ada di artikulatio genu itu stabil. Itu contohnya meniskus itu nih. Meniskus, bantalan ini meniskus. Oke. Anda lihat nanti pada tulang, silakan buka atlasnya, os tibia. Maka permukaannya tidak rata. Di sini ada protubrantia. Kemudian ada yang fascia artikularisnya tidak rata. Lalu yang membuat stabil sesuai dengan kondilus ini diratakan oleh siapa? Oleh meniskus. Jadi meniskus itu membuat bantalan yang empuk dan dia menopang tubuh dalam keadaan memiliki beban tubuh yang berat pun dia enak dan tidak nyeri. Itu meniskus. Yang ini disebut ligamentum intrakapsularis karena dia di dalam. Yang paling terkenal adalah anterior cruciate ligament atau ligamentum cruciatum anterior. Yang ini ligamentum cruciatum posterior. Ini banyak cedera tatkala pada atlet atau olahragawan. Yang paling sering adalah pada sepak bola. Jadi silakan nanti searching di YouTube bagaimana dia apabila terjadi cedera ACL, anterior cruciatum ligament, maka di sini akan dia tidak bisa terfiksasi lagi sendinya. Ini adalah genu yang tadi. Ini articulatio talocruralis.
Anda lihat, ini ada ligamentum penguat. Jadi ini diinjak di apapun, bisa jadi dia ligamentumnya lebih kuat. Kalau ini dikasih beban, maka yang remah biasanya tulangnya. Tulangnya bisa pecah, tapi ligamentumnya masih utuh. Kira-kira begitu. Kemudian ini ada retinakulum. Apa yang dimaksud dengan retinakulum? Retinakulum adalah jaringan ikat semacam kayak apa itu? Tendo, kayak ligamen ekstrakapsuler yang dia sebetulnya mengunci, mengikat beberapa tendo. Tendo itu supaya dia pada saat geraknya itu bisa kenceng, dia melewati jalur ini tidak berubah, maka dia diikat oleh retinakulum. Membatasi tendo pada garis tarikan tertentu. Oke. Nah, penting Anda sudah tutorial ini, yaitu lalu apa saja faktor yang berkaitan dengan stabilitas sendi. Stabilitas sendi sangat tergantung dari beberapa faktor berikut, yaitu tadi sudah saya jelaskan bentuk dan kondisi permukaan artikuler. Kalau saya tanya antara elipsoidea dengan gliding, stabilitasnya bagus mana? Masih bagus elip. Elip dengan ball and socket, lebih stabil ball and socket. Hang joint dengan saddle joint, relatif sama stabilitasnya. Itu contohnya. Jumlah dan posisi ligamen. Nah, semakin banyak ligamennya, semakin stabil. Permasalahannya untuk artikulasi humeri nanti adalah ligamentumnya rendah, sedikit dan tidak merata. Lalu apa? Tegangan atau tonus dan kekuatan otot yang bekerja melintasi sendi, yang bekerja pada sendi. Ini fases artikularis. Stabilitas yang memainkan peranan adalah bentuk ya. Permukaan menentukan gerakan apa yang memungkinkan dilakukan pada suatu sendi, tetapi memainkan peran minimal dalam stabilitas sendi. Karena yang kuat sebetulnya nanti dari ligamennya. Banyak sendi yang memiliki permukaan yang dangkal atau tidak pas. Permukaan lebih lebar atau soket yang lebih dalam dapat meningkatkan stabilitasnya, sehingga sendi ball and socket sangat stabil. Ini contoh artikulasi genu. Berdasarkan klasifikasinya masuk engsel. Berdasarkan engsel klasifikasi, sehingga gerakan genu itu hanya bisa maju mundur. Silakan bisa dipraktekkan, artikulasi genu itu hanya bisa maju mundur. Tapi artikulasi genu memungkinkan ada gerak ekstra. Sliding, tapi minimal. Rotating, tapi minimal juga untuk spin-nya. Jadi yang paling memungkinkan adalah yang roll ini, artinya yang ekstensi ini, fleksi. Kalau ini dipaksa ya nanti akan sakit, karena dia bukan gerak yang aslinya. Sehingga secara umum ini bisa bergerak berdasarkan satu sumbu, yes, yaitu sumbu apa? Transversal. Nah, ligamen menyatukan kedua tulang yang bersendi, jelas tadi. Lalu apakah hanya menyatukan dan memfiksasi? No. Dia juga membantu mengarahkan gerakan tulang dan mencegah gerakan yang berlebihan. Jadi mengarahkan itu dalam arti kalau sendi itu digerakkan di luar arahan dia, maka dia akan mengalami cedera. Sehingga gerakan yang berlebihan atau tidak diinginkan juga akan dikontrol oleh dia. Nanti kalau bicara lebih detail, kita akan ada konsep di ujung tulang atau otot itu ada reseptornya. Nah, biasanya semakin banyak ligamen yang dimiliki suatu sendi, semakin kuat dan stabil sendi tersebut. Ligamen dapat meregang karena ketegangan atau trauma yang tidak semestinya. Nah, ini yang penting.
ligamen hanya dapat meregang 6% dari panjangnya sebelum putus. Kalau dia mau digerakkan berlebihan, ya dia akan putus. Ini ligamentum pendukung artikulasio cubiti, silakan nanti pelajari sendiri. Ya, ini ligamentum intrinsik yang ada di kapsuler, ini ligamentum ekstrinsik. Beda ya. Yang ini membentuk kapsul kapsul artikularis, di dalamnya ada ligamentum intrinsik. Yang ini ligamentum ekstrinsik, yang dia menempel pada tulang tertentu, misalnya di sini condylus medialis dengan di daerah ulna. Ini semua. Untuk tonus otot yang bekerja pada persindaan adalah faktor penstabil yang paling penting. Ini khusus untuk sendi tertentu. Contohnya adalah artikulasio humeri atau sendi bahu. Itu tonus otot ini sangat penting. Tendon otot menjaga sendi, maaf ya, ini salah. Memberikan dukungan dinamis. Jadi intinya adalah tendon otot itu adalah menguatkan otot dalam rangka untuk memberikan dukungan stability dinamis. Kemudian otot sangat penting dalam memperkuat sendi, bahu, dan lutut, serta lingkungan kaki. Kapsul artikularis dan ligamenta memiliki ujung saraf sensorik. Ini yang tadi saya maksud. Ligamentum dia memiliki saraf sensoris yang luas yang memberikan kontraksi reflektif dari otot pendukung. Artinya apa? Adanya otot sensoris ini salah satunya adalah nyeri. Makanya apabila terjadi tarian melebihi dari atau kita kesleo, sering sekali sakit sekali karena ini adalah terpacu saraf sensorisnya. Ini sendi cubiti karena di sini ada musculus quadriceps yang sangat-sangat besar. Ini juga tonus ini berpengaruh terhadap kekuatan dari stabilitas otot ini. Cuman diingat, kekuatan otot ini harus seimbang dengan ini perlekatannya. Makanya pelekatan ini harus kuat. Kalau tidak, ini bisa lepas. Ya. Maka dia memberikan dukungan stabilitas dinamik. Nah, ini yang ada di skenario kalian. Artikulasio humeri. Kenapa sih Dok tadi bilang bahwasanya itu stabilitasnya rendah? Kita bicara sekarang. Bagi komponennya, kita bicara dari kapsul dulu. Kapsula artikularis dari artikulasio humeri itu tidak merata. Artinya dia ligamentum intrinsiknya tidak merata. Jadi ada bagian tertentu kapsula yang dia lemah. Contoh lemah, adanya bursa ini karena kapsula lemah. Bursa ini adalah bukti bahwasanya kapsul lemah, kemudian dengan tekanan di dalam kavitas artikularis dia akan membentuk kantong bursa yang berisi cairan sinovial. Lalu mengenai ligamentum ekstrakapsuler, ligamentum ekstrakapsuler dia tidak banyak dan tidak melingkupi keseluruhan sendi. Ini di sini hanya ada ligamentum coracohumerale. Jadi coracoideus, processus coracoideus dengan humerus. Ini terlalu sedikit, cuman kecil. Lalu ligamentum mana? Ligamentum lainnya adalah ligamentum intrinsik. Yang ini ligamentumnya ada lagi di sini. Ligamentum transversus. Dia mengarah jauh dari sendi. Kemudian ligamentum coracoacromialis ini jauh dari sendi. Maka dia tidak menguatkan secara langsung dari artikulasio humeri. Jadi coracohumerales pada saat dia itu mengalami abduksi maksimal, dia hanya menahan. Jadi inilah yang dimaksud lemah. Lalu kelemahan ini akan berakibat apa? Kelemahan sendi bahu akan menyebabkan mudahnya bongkol sendi atau kaput humeri itu keluar dari ininya, keluar dari kavitas dengloidalis yang kita sebut dengan dislokasi.
dislokasi. Nih, ligamentumnya itu hanya sedikit. Jadi dia itu tidak sama sekali tidak terfiksasi secara statis yang baik. Nih, hanya korakohumeral, glenohumeral, transversus humeral. Hanya 3 itu dan tidak merata. Lalu yang memperkuat, padahal itu sering dipakai. Kita banyak menggunakan kekuatan tangan. Mengangkat, kita melakukan badminton, itu banyak menggunakan tangan. Lalu penguatan apa? Bergeser ke dinamis, yaitu pakai otot yang disebut dengan rotator cuff, terdiri dari musculus subscapularis, supraspinatus, infraspinatus, dan tres minor. Ini wajib hafal ya. Nah, ini bisa terjadi injury tatkala kita melakukan olahraga yang salah. Contoh rotator cuff apa, Dok? Misalnya, Anda masuk, apabila tidak pandemi ya, Anda masuk kuliah atau ada kegiatan milad yang mengharuskan ada lomba badminton antar angkatan. Nah, Anda mewakilkan 3 orang. Semuanya yang diwakilkan itu tidak pernah bermain badminton, hanya berani saja. Kemudian tidak pernah latihan. Kemudian langsung tidak pepanasan, tidak melakukan stretching. Tiba-tiba langsung main dan dihitung. Nah, karena disurai 1 angkatan, maka dia bermain mati-matian. Wit sampai dia smash. Wit. Nah, tiba-tiba dia bangun pagi harinya kok nggak masuk. Karena apa? Digerakkan tangannya dikit saja, sakit sekali. Kayak pecah ototnya. Itu namanya, yang cedera siapa? Yang cedera adalah rotator cuff atau rotator cuff syndrome. Jadi ini sangat penting. Jadi orang olahraga harus melatih ini. Oke, yang shoulder ini yang hip. Terus bedanya dengan hip, kita lihat yang hip bagaimana dia stability-nya. Stabilitasnya, kapsulnya dia menyelubungi full 100% dengan kekuatan dari intrinsik yang hebat. Kedua, di dalamnya dia mangkok dengan ball and socketnya itu dia melebihi dari separuh, atau masuknya itu lebih dari separuh masuk ke dalam acetabulum. Tidak hanya itu, dia memiliki ligamentum intracapsularis berupa ligamen teres capitis yang dia menempel pada kaput dan pakai ini. Ini ligamentum teres. Dengan adanya ini maka dia sulit bergerak keluar. Ini fiksator dari dalam. Ini menunjukkan dia lebih stabil dibanding yang glenohumeral tadi. Jadi deep acetabulum berpengaruh, ligamentum teres juga pengaruh. Lalu ini mempengaruhi tadi ligamentum ekstrakapsuler, juga dia hampir menyelubungi keseluruhan sekelilingnya. Mulai dari ligamentum iliofemoral, pubofemoral, kemudian ligamentum pubococcygis dan sebagainya. Coccygis. Ini semua berpengaruh terhadap kekuatan. Jadi apa? Ini saya bilang kuat sekali. Sampai energinya untuk mencabut dari ball and socket dari soketnya tadi, mencabut ball and dari soketnya, maka dia butuh kekuatan yang lebih tinggi daripada kekuatan untuk mematahkan femur di kolum femoris ini. Jadi lebih sering terjadi pada pasien orang tua itu
tidak terjadi dislokasi, tetapi lebih banyak patah leher femurnya. Itu karena apa? Sulit untuk terjadi dislokasi. Ini tiga ini yang utama ya, iliofemoral, pubofemoral, isiofemoral. Ini menyelubungi hampir kekuatan yang seimbang. Ini untuk kubiti dia juga kuat. Untuk kubiti kuat sekali stability-nya. Apalagi ada yang kita kenal dengan ligamentum anulare. Ligamentum yang dia melekat-melekat ini. Untuk sendi genu tadi sudah ada, dia termasuk kuat dan stabil karena di sini untuk weight bearing ada meniskus, ada ligamentum extracapsularis dan intracapsularis. Ini tadi. Nah, untuk genu kuat sekali. Ligamentumnya ada yang membelot ke sana, kemudian ini sangat kuat. Ini tadi sudah. Ada pertanyaan? Sebentar ya. Ya, assalamualaikum. Ya. Iya. Jainuri sendiri. Sudah normal, Mbak. Gimana? Yang bulan lalu, Mbak. Bulan lalu itu separuh bulan ke atas itu patah-patah, untuk YouTube aja nggak bisa, Mbak. Belum ada. Iya, oke. Oh iya. Oke. Untuk yang mana ya, Mbak? Maksudnya pakai wifi, Mbak. Oh, langsung terhubung. Jadi begitu saya mendekat sampai rumah, semua langsung connect. Iya. Oke. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya, sami-sami, Mbak. Terima kasih. Oke, saya lanjutkan ya. Permisi, Pak. Ya, silakan kalau mau tanya. Ya. Tadi kan yang di sinovial itu ada kalau misalnya diklasifikasikan kan ada permukaan sama range of movement. Nah, jadi kalau misalnya itu kita pertanyakan kalau suatu klasifikasi sendiri itu kita bilangnya itu sinovial, misal kalau misalnya itu sinovial multiaksi, sinovial berdasarkan
Aduh, putus-putus sih. Gimana? Putus-putus. Misalnya kalau kita ditanyakan suatu klasifikasi sendi, jadi itu kita bilang itu sinovial, misalnya sinovial multiaksial, vial berdasarkan range of movement itu loh. Oke. Kalau klasifikasi sendi itu kalau kita bicara mengenai tadi itu ada sinartrosis, diartrosis. Kalau versi yang buku panduan sinartrosis, diartrosis. Oke. Diartrosis dibagi dua, ampiartrosis dan sinovial. Kan gitu. Nah, yaudah. Berarti kalau kita bicara langsung sinovial ya sudah, itu berarti kita bicara mengenai sendi yang movable dengan karakter dia memiliki celah sendi dan komponen-komponennya tadi. Nah, beda tatkala kita bicara mengenai multi aksis, berarti kita khusus klasifikasi sendi sinovial berdasarkan range of movement atau berdasarkan aksis geraknya. Itu berarti ada yang bergerak karena satu aksis, ada yang bergerak karena dua aksis, ada yang bergerak karena tiga aksis. Nah, itu sendiri belum saya sampai situ menjelasinnya. Ya. Oke, Di. Baik, terima kasih. Nanti sampai situ kalau yang Jadi kenapa perlunya kita mempelajari kinesiologi adalah mempelajari tubuh pada waktu melakukan gerakan ya. Sehingga anatomi kinesiologi itu di sini kita bicara dengan komponen-komponen tadi. Jadi silakan kalau nanti pelajari harus komponennya harus jelas dulu, harus dipelajari semua dulu supaya tidak sepotong-potong dalam pelajarinya. Terus biomekanik, nah ini nggak saya jelaskan di sini karena agak rumit. Jadi tapi kalau Anda mau pelajari sendiri juga boleh. Penerapan fisika mekanik untuk gerakan tubuh. Ya. Kemudian struktural tadi sudah. Oke, ini nanti baca sendiri. Ini beberapa istilah yang harus Anda hafal mengenai gerakan-gerakan yang ada di tubuh. Ada flexio, ada extensio, ada abduksi, aduksi. Nah, ini contoh, apakah Anda mau menghafal ini apa adanya? No, nggak usah, nggak perlu dihafal apa adanya. Jadi hafalah sebagai bagian dari sinonim atau antonimnya. Contoh, fleksi, dia antonimnya adalah ekstensi. Jadi sudut memperkecil, sudut memperbesar. Abduksi itu adalah gerakan ekstremitas menjauh dari bidang tubuh. Yang ini adalah mendekati bidang tengah tubuh, yaitu abduksi, aduksi. Sirkumduksi, gerakan kombinasi, rotasi, pronasi, supinasi, protraksi, silakan nanti pelajari sendiri. Itu sebagai bagian dari yang berlatar belakang. Jadi mohon diperhatikan benar karena ini adalah waktunya sedikit untuk mempelajarinya. Nah, tadi ditanya mengenai multi aksis dan sebagainya. Saya baru mau menjelaskan tentang bagaimana gerakan berdasarkan bidang dan aksis. Jadi ini adalah plane of action. Bidang imajiner dua dimensi yang di permukaan tubuh yang bagi tubuh antara apa dan apa. Ya. Kemudian ingat hubungan tegak lurus antara bidang gerak dan porosnya atau aksis. Ya. Jadi mohon saya kok mensinyalir ada yang mengikuti kuliah kita dengan ngobrol di chat lain. Jadi senyum-senyum kemudian tertawa-tertawa, ada yang nggak diskusi dengan teman yang lain. Jadi silahkan, nggak masalah. Saya hanya mengenalkan waktu kalian sedikit. Barangkali apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, monggo dicerna. Tapi kalau nggak bermanfaat, silahkan nanti pelajari sendiri. Gitu ya. Anda sudah masuk di sini, setidaknya silahkan hormati dosen yang sedang bicara ya.
Agak aneh tatkala saya ngomong kayaknya ada yang ngobrol sendiri gitu loh. Baik, saya lanjutkan. Ini tegak lurus. Kemudian kalau nanti saya melihat, nanti akan saya tunjuk, langsung saya minta nolkan untuk presensinya. Jadi ada 3 pembagian dasar dalam kaitannya dengan tubuh, yaitu bidang tadi, bidang sagital, anteroposterior. Membagi tubuh bukan anteroposterior. Sagital itu membagi tubuh antara lateral, kanan dan kiri. Bidang frontal itu bidang lateral atau lateral, bidang horizontal atau transversal. Kardinal bidang itu ada ini. Duh, kok kuning ya tadi, maaf. Kok jadi warnanya kuning? Bidang kardinal. Bidang sagital itu bagi tubuh menjadi simetris kanan dan kiri. Contohnya adalah gerakan terhadap bidang sagital adalah sit up. Sit up. Jadi gerakan meloncat naik turun, jumping, loncat itu sebetulnya adalah bidang terhadap bidang sagital. Berarti gerakan pada bidang itu tidak hanya mengarah ke satu sendi, nanti bisa mengarah ke satu sendi, tapi ini lebih banyak penerapannya kan bergerak satu bagian tubuh. Jadi kayak olahraga itu, olahragawan dalam menerapkan gerakan tertentu itu lebih cocok ke arah bidang. Jadi gerakan yang terdiri dari multi sendi. Tapi kalau terhadap sendi nanti ke poros. Meskipun bisa diterapkan bidang ke satu sendi. Bidang frontal atau lateral bagi tubuh menjadi depan, anterior, dan posterior. Ini nama lainnya adalah bidang koronal. Sesuai dengan arah sutura coronalialis pada kepala. Jadi intinya nama bidang itu sesuai dengan nama sutura. Ada di kranium namanya sutura sagittalis, berarti itu bidang sagital, yang bidang yang membagi sesuai dengan garis sutura sagittalis, berarti membagi tubuh kanan dan kiri. Bidang koronal atau frontal itu membagi tubuh anterior posterior yang dia berjalan sesuai dengan sutura, arah sutura coronaris. Ini contohnya jumping jack. Itu artinya yang dia itu sebetulnya jumping ke arah lateral. Jadi dia loncat ke lateral. Itu adalah terhadap bidang frontal. Bidang horizontal transversal bagi tubuh menjadi lebih rendah, artinya dari bagian superior dan inferior. Contoh rotasi kanan dan kiri. Misalnya gerakan kita gini. Gerakan gini itu adalah gerakan terhadap bidang horizontal ataupun kita bidang transversal, tapi sumbunya adalah longitudinal. Nih, ini adalah bidang sagital. Ini aksesnya tegak lurus, yaitu akses frontal atau koronal. Boleh akses transversal? Boleh. Akses namanya akses transversal juga boleh. Nah, itu adalah kardinal. Kardinal itu adalah yang utama. 3 tadi itu adalah bidang yang utama. Tapi kalau seseorang hanya bergerak berdasarkan 3 bidang utama tadi, yang kardinal, maka orang itu jadi seperti robot. Tidak fleksibel. Nanti banyak olahraga yang nanti harus menerapkan tidak pakai kardinal. Yaitu kita kenal dengan bidang yang di luar itu, yaitu diagonal, bidang diagonal. Ini ada 3. High diagonal itu untuk mengacu pada ekstremitas superior. Low diagonal ekstremitas superior juga. Di mana bedanya apa? Nah, kalau tangan itu ada di atas, ini adalah high diagonal. Tapi kalau tangan itu di bawah, low diagonal. Untuk yang kaki adalah low diagonal untuk ekstremitas inferior. Jadi low diagonal punya 2. Penerapannya gimana, Dok? Penerapannya. Apakah kalian mau melakukan smash
pada saat bermain badminton hanya dengan kardinal. Kalau hanya dengan kardinal maka bergerak dalam bidang sagital tok, maka kamu akan gini tok, kaku sekali. Tapi tatkala mainnya itu dengan high diagonal, itu Anda bisa main ke arah sana, ke arah sana, ke arah sana, ke arah sana. Low diagonal ke arah sini. Ya, itu berarti bisa main dengan fleksibel. Berapa derajat diagonal yang diinginkan terhadap aksis itu. Itu yang dimaksud dengan diagonal. Jadi untuk bawah juga demikian. Apakah kita hanya menggunakan kardinal saja? No. Seorang pemain sepak bola pasti akan memainkan diagonal paling banyak daripada kardinal. Jadi kita teori kardinal itu hanya pokok saja, tapi penerapan di lapangan lebih banyak memakai diagonal. Kesalahan dalam menentukan sudut diagonal akan berpengaruh terhadap keberhasilan dari outcome latihan atau training. Contoh, seorang pemain golf. Berapa dia itu diagonalnya, akses bidangnya, seberapa dia itu sudutnya, dia akan berpengaruh terhadap ketepatan dia nanti akan masuk hole. Saat ini juga pada saat dia itu melakukan lompatan ataupun melakukan tolakan peluru. Itu contohnya. Nah, bagaimana dengan aksis? Nah, untuk aksis sama, cuman ingat tegak lurus terhadap bidang. Kalau bidangnya sagital, aksesnya transversal atau frontal ataupun koronal. Berarti kalau ini frontal koronal berarti ini terhadap bidang sagital. Memiliki orientasi sama dengan bidang frontal, gerak yang bergerak ini. Nih, gerak sagital. Nah, berjalan medial lateral. Geraknya fleksi ekstensi. Sagital berarti aksesnya adalah transversal. Berarti dia abduksi, aduksi. Ini hampir nggak usah dihafal, langsung bisa dipraktekkan. Nanti kalau ada pertanyaan, pergerakan sendi bahu pada akses sagital akan ditemukan sama dengan gerakan pada bidang apa? Nah, kayak gitu. Pertanyaan berikutnya, pada akses sagital akan didapatkan gerak yang berupa apa? Penerapan lebih lanjut pada gerakan pada akses sagital nggak nyebut gerakannya apa, diaktifasi oleh atau karena kontraksi otot apa, mudah lagi itu. Berarti tingkatannya ada banyak. Gerakan artikulasi bahu untuk akses sagital lebih banyak diperankan untuk otot musculus deltoideus untuk abduksi. Contohnya. Ini aksesnya ada, akhirnya juga mengikuti dengan diagonal, di mana aksesnya ini ada long atau vertical akses berjalan lurus ke bawah melalui atas kepala, ada sudut kanan ke bawah transversal gerak berjalan superior lebih rendah, meliputi rotasi internal, gerakan rotasi eksternal. Kemudian yang ini diagonal. Ini penerapannya mirip yang akses tadi. Ya. Ini nggak usah saya sebut karena waktu. Anda bisa pelajari sendiri nanti yang kayak yang ini semua tinggal dipelajari ya, ini terminologi tentang gerakannya. Itu sudah ada insya Allah pada materi yang asinkron yang sudah saya minta untuk buka dulu di Google Classroom sebelum Anda masuki praktikum. Ya. Ini fleksi, sudutnya mengecil, ekstensi sudutnya melebar. Ini maksimal katakanlah 180 maksimal sudutnya. Ini kalau dimaksimalkan lagi karena di sini ada ligamen yang menahan, maka kalau dia itu dipaksa maka ligamen akan putus. Namanya hiperekstensi. Ekstensi itu berarti bedanya dengan hiper apa dok?
hiperekstensi itu sampai batas maksimal normalnya. Kalau hipertoleransi apabila dipaksa hiperekstensi ada berapa derajat lagi, itu dengan eksesif, namanya hiper. Sampai apa ini cirinya? Nyeri. Kalau dihiperekstensikan ya nyeri akan terjadi. Ini sudutnya. Silakan pelajari sekali, praktekkan, nanti kalau sudah nanti Anda akan hafal dengan cara mempraktekkan. Misalnya kayak tadi ini, sudut untuk yang raise joint. Maka kalau di gini 60, ini 60. Oke, kalau dengan gini 60 Anda bisa mengukur sendiri. Oh iya 60, oh iya 60. Satu saat sendi berbasis itu Anda cukup praktekkan 60. Nggak usah dihafal hasilnya. Oh 60. Pira itu sudutnya itu 50. Itu akan hafal sendiri. Fleksi ekstensi. Ini contoh tadi, ekstensi itu sampai 0, berarti 180 derajat ekstensi. Fleksi itu sampai 140. Nah, kalau yang ini ada toleransi 10, ini namanya hiperekstensi. Kayak saya ada hiperekstensi, toleransi hiperekstensi 10 derajat, mungkin sampai 15. Jadi kayak cewek rata-rata punya hiperekstensi toleransi sekitar 10. Ini abduksi, ABD, abduksi itu menjauh dari bidang tubuh, adduksi mendekat dari bidang tubuh. Ini pronasi, supinasi adalah tengkurap lengan itu tengkurap atau melumah. Ini supinasi, ini pronasi. Supinasi, pronasi. Ini rahang bawah maju atau mundur. Kalau maju adalah protraksi, kalau belakang retraksi. Protraksi, retraksi. Kemudian elevasi naik, kemudian depresi turun. Itu mudah banget, silakan nanti. Ini rotasi, kebaik sendi kepala, sendi leher, kemudian tangan begitu gini diputar. Baik lurus juga bisa diputar, itu namanya rotasi. Nah, rotasi khusus yang meliputi beberapa aspek, beberapa sendi, di mana rotasinya ada gerakan abduksi, ditambah rotasi, ditambah sedikit fleksi. Misalnya di sini adalah namanya sirkumduksi. Ini lateral fleksi. Ini banyak dipakai untuk senam. Ini eversi, inversi, dorsofleksi, plantar fleksi. Oke. Nah, tidak saya sebutkan karena waktu. Ini adalah contoh otot-otot yang penggerak. Anda bisa pelajari sendiri. Ya. Ini adalah contoh persarapan. Di mana belajar sebetulnya ini sangat dibutuhkan pemahaman untuk sistem saraf di blok nanti di skenario 2 ke atas. Ini adalah persaraf. Saraf yang mempersarapi otot. Nah, saraf yang mempersarapi otot nanti ujungnya nama disebut dengan motor unit. Satu saraf akan mempersarapi otot. Nah, satu serabut saraf bisa mempersarapi beberapa otot. Namanya motor unit. Nah, dalam otot besar ini nanti ada beberapa motor unit. Ada motor unit besar dan kecil. Misalnya contoh, satu otot ini ada misalnya 500 motor unit. Maka kalau mau digerakkan semua dengan kekuatan penuh, ya rekrutmen kita adalah aktivasi yang dimaksud rekrutmen. Aktivasi motor unit. Kalau mau gerakan kuat, maka dari 500 ini diminta gerak semua. Karena sadar dah, maka gerak semua. Aktivasi 500 motor unit, maka semua otot akan diaktifasi. Gerakannya jadi kuat. Tapi tatkala mau gerakan yang santai, tolong gerakan 100 motor unit saja dari 500. Maka nanti otot itu menjadi lemah, gerakannya halus, lemah. Nah, ini nanti terkait dari jumlah motor unit yang ada. Meskipun kecil otot tangan ini,
tapi dia memiliki motor unit yang banyak. Artinya satu serabut saraf dia menginervasi sedikit otot jumlahnya. Jadi beda dengan yang otot yang ada di punggung, otot yang ada di pektoral. Itu satu serabut saraf bisa sebagai contoh dia bisa mempersarapi misalnya 1000 otot. Tapi kalau yang di tangan satu serabut saraf mempersarapi hanya mungkin 20 otot. Jadi otot kecil punya saraf banyak. Misalnya otot yang di tangan itu ototnya kecil, tapi dia punya motor unitnya ada misalnya 1000. Yang di pektoral, yang di punggung misalnya ototnya besar, tapi satu motor unit dia ototnya ada 10 juta. Itu beda. Beda di mana? Beda di rekrutmennya. Contoh, bayangkan kalau motor unitnya besar, maka gerakannya tidak ada gradasi. Kalau otot tangan itu motor unitnya besar, maka gerakannya hanya ada gerak. Tidak, kekuatannya tidak ada kekuatan yang dari lembut sampai kuat. Tapi karena dia motor unitnya banyak, maka dia bisa. Dari 1000 tadi, tolong ini karena mengangkat telur, megang telur mentah, silakan diaktifasi saja 50 motor unit. Maka 50 dari 1000, maka digerakkan, dia akan lembut. Jadi megang telur itu dengan lembutnya, maka telur tidak pecah. Tapi kalau dibilang di situ megang batu, seberapa kuat tangan kita untuk memegang batu dengan kuatnya, maka dia bilang aktifkan semua, rekrut semua motor unit dari 1000 diaktifasi semua, dipegang kuat banget. Maka, tapi kalau telur yang tadinya 1000 diminta aktifkan semua motor unit, maka pasti pecah telurnya. Disitulah gradasi dari motor unit itu akan berpengaruh. Oke, ini sarafnya ada. Saya kemarin bilang ada myotomer. Myotomer itu contoh, satu serabut ini namanya saraf tertentu, misalnya nervus musculocutaneus. Maka dia menginervasi diantaranya musculus brachialis, musculus brachioradialis, coracobrachialis, dan sebagainya. Itu namanya satu myotomer, kelompok otot yang diinervasi oleh otot tertentu. Ini fungsinya apa? Kalau terjadi kelumpuhan otot ini, maka yang kita periksa adalah lemahnya otot-otot yang diinervasinya. Ini otot deltoid, ya. Ini pectoralis. Ini fungsinya silahkan tinggal pelajari sendiri karena mungkin waktu, ya. Saya tidak bisa memperjelaskan lagi. Ini namanya bukan penjelasan masalahnya. Ini tinggal Anda pelajari yang sesuai. Nah, bagian tulang itu ada bagian. Contoh, kemarin saya bilang begini. Identifikasi termini pada tulang yang penting. Yang penting ini salah satunya adalah Anda mengenal daerah pentil, daerah-daerah tertentu untuk mengetahui ini di sini tempat pelekatan otot. Contohnya adalah ini, musculus teres major. Maka di sini ada di dekat angulus inferior scapula. Nih, ini di pectoralis major dan sebagainya. Kira-kira begitu. Nah, silakan nanti pelajari ini karena cukup banyak, ya. Kemudian, judulnya belum saya ubah, maaf ya. Ini kita bicara mengenai agonis antagonis. Nah, untuk otot di dada kaki ada kelompok-kelompok otot tertentu. Ada tadi quadriceps, itu adalah otot yang terdiri dari 4. Vastus medialis, vastus lateral, vastus intermedius, dan rectus femoris. Di belakang juga ada kelompok namanya hamstring. Otot hamstring. Ini terdiri dari 3. Semitendinous, semimembranosus, dan biceps femoris.
Nih, hamstring, semitendinous, ya. Nanti ada bicep femoris, ya. Itu adalah otot hamstring. Untuk daerah depan, untuk daerah belakang, ini adalah kelompok otot yang penting. Ini adalah inervasinya. Jadi dia cukup kuat untuk ini. Nah, daerah inervasinya seperti ini. Untuk nanti dia mengarah sesuai dengan percabangannya, otot apa saja yang dia diinervasi. Ini inervasi, istilah inervasi itu adalah mempersarapi. Jadi musculus rectus femoris, vastus medialis, vastus intermedius, vastus lateral. Jadi kalau saya tanya nervus otot quadriceps mendapatkan inervasi dari nervus apa? Jawab nervus femoralis. Ini belakang nervus ischiadicus. Jadi hamstring termasuk nervus ischiadicus. Ini lanjut. Ini masing-masing ya. Silakan nanti pelajari sendiri. Oke. Ada pertanyaan? Silakan. Saya kasih waktu 5 menit untuk bertanya. Yang tadi barangkali didapatkan di tutorial agak sulit, silakan boleh ditanyakan di forum ini. Permisi. Ya, silakan Raffi. Baik, terima kasih. Jadi saya mau bertanya dok, kita pernah membaca atau itu pembagian dari region itu ada yang mengatakan sakital sama paramedian. Nah, itu tuh beda atau sama ya dok? Sama yang sakital. Ulangi, pembagian apa tadi? Pembagian regio. Kalau misalnya tengah itu midsaki apa? Midsakital. Tengah itu tuh membagi lateral sama medial ya. Iya. Bidang paramedian gitu. Iya. Terus ada median atau paramedian? Paramedian. Oke. Masih. Itu ada di apa? Ada di slide yang satunya itu. Bentar. Yang kemarin pas terminologi ataupun apa itu sudah saya jelaskan ya. Oke, gini, mudahnya begini. Kalau dia tepat di tengah kena sutura sakital, berarti garis itu namanya apa? Linea, boleh kalau saya sebut linea mediana. Bidangnya sakital. Boleh dok saya bilang bidang median? Boleh. Boleh bidang sakital? Kalau bidang boleh, tapi kalau untuk yang ini boleh. Saya bilang boleh di tengah-tengah. Lalu kalau para, kemarin sudah saya sebut, istilah para adalah sejajar. Tapi tidak boleh menggunakan istilah di tengahnya. Ini adalah tengah, ya. Ini tengah. Boleh di kanan, boleh di kiri, jumlahnya tak terhingga. Mau bikin 1000 garis, 1000 bidang, 1000 sumbu, silakan. Tapi itu harus di sampingnya dari median. Nah, ini gini. Saat ini sejajar, asal konteksnya adalah sejajar, yang bidang utama namanya di yang paramedian. Oke. Berarti kalau dibikin 1000 ya paramedian semua. Paramedian semua. Kecuali hanya di tengah median. Nah, boleh nggak saya bilang bahasanya kalau saya punya 3 garis. Saya punya 3 garis. Yang pertama adalah mediana. Yang satu kita sebut lateral. Yang tengah itu boleh nggak disebut paramedian? Boleh. Yang ini lateral juga boleh disebut paramedian? Boleh. Tapi kalau karena ada 3, yang ini lateral, yang ini median, maka yang ini boleh saya sebut dengan garis intermediat di antaranya. Intermediat. Paham ya? Oke, ada lagi? Ingin tanya? Semoga sedikit memahamkan apa ya kuliah saya siang ini.
Jadi berharap nanti dalam mempelajari sendiri Anda tidak bingung lagi. Jadi praktikum itu hanya fungsinya adalah untuk mengacu pada konsep, artinya pacuan. Anda mempelajari supaya bisa mempelajari sendiri itu seperti apa. Tapi intinya anatomi ini adalah Anda perlu pelajari sendiri. Oleh karena itu kuat-kuatan. Nanti semoga Anda bisa betah, bisa senang dalam pelajaran anatomi. Di akhir blok ini semua yang perlu dipelajarkan Anda bisa pelajari dengan baik. Cuman tips saya, muskuloskeletal itu materinya banyak tetapi tidak sebanyak sistem saraf. Nanti sistem saraf lebih mual lagi, lebih banyak lagi. Jadi saya sarankan dalam waktu seminggu ini kuat-kuatan Anda untuk belajar muskuloskeletal setidaknya 2 minggu, karena blok berikutnya nanti skenarionya ke arah neurobiologi ya. Jadi tidak terlalu banget. Jadi Anda bisa juga belajar muskuloskeletal. Nanti begitu masuk ke sistem saraf, Anda sudah dibingungkan tatkala harus mengulang di blok muskuloskeletal. Oke, itu tips saya. Oke, kalau nggak ada, terima kasih. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang saya sampaikan menambah pengetahuan untuk nanti bahasan di skenario kalian di blok 1. Mari kita akhiri kuliah jangan ini dengan baca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Saya izin tutup. Saya izin untuk undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.